Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali, boleh berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Sungguh dahsyat Tuhan kita boleh mempertemukan kami semua. Haleluya. Marilah kita berdoa sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Puji Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan untuk datang ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan dan semua yang kami lakukan di sini, dan biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang boleh Kau taburkan di sini, semuanya Tuhan boleh kembali Tuhan pada Engkau Tuhan, dengan hati yang penuh ucapan syukur dari jiwa kami yang terdalam, karena kami boleh melayani Engkau dengan sepenuh hati di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya kami semua Tuhan boleh memperoleh hati yang penuh sukacita, hati yang dan telinga yang boleh fokus Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari yang kekal sampai yang kekal. Haleluya, amin. Marilah kita memuji Tuhan. Untuk pada sore hari ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Katakan hari
kita ada kegirangan. Amin. Sebab itu mari kita mau berdiri bersama-sama dan kita mau katakan dia Tuhan Yesus yang baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. jauh perjalanan hidup kita, seberapapun sulit perjalanan hidup kita, tetapi yang kita yakini dan kita percaya sampai detik ini adalah Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita selama
Tapi Dia terus menerus memegang kita, bahkan menggendong kita. Haleluya. Tuhan, kami tidak pernah tahu Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tetapi yang kami yakini Kau selalu menyertai kehidupan kami. Haleluya. Tak kutahu akan hari esok. Tak kutahu akan hari esok.
kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu setiap hati kami yang paling dalam. Engkau menemukan Tuhan bahwa kami semua yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah Engkau melihat kami adalah orang-orang yang setia. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu turun atas kami semua. Kami siapkan tanah yang terbaik. Firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang luar biasa. Ya, shalom saudara. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Ya, saya melihat ya walaupun tadi sempat hujan, ya saya melihat Bapak Ibu Saudara semangatnya luar biasa. Ya, ada dari berbagai daerah. Ya, ada dari daerah mana? Ada yang Gagalan. Ya, tapi saya lihat ada yang paling jauh sampai mau ke sini lewat Waleri dulu. Ya Pak ya. Haleluya. Makanya paling jauh rumahnya. Ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang hadir di sini adalah anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan itu anak yang penuh kasih, yang suka mengampuni. Amin. Jadi maafkan saya kalau kemarin belum kegeser jadwalnya, ya mohon maaf. Ya, nah, saudara, tadi WA yang sempat bilang wah hidup kita adalah perjalanan. Ya. Ada yang sudah berjalan 60 tahun, ada yang 70 tahun, 70 tahun, ya. Ada yang 80 tahun, belum ada. Ya, itulah hidup kita. Hidup kita adalah perjalanan. Dan setiap kita pasti punya tujuan. Ada yang nggak punya tujuan hidup? Nggak ada ya. Semua pasti punya tujuan hidup. Dan tujuan hidup orang percaya apa saudara? Hah? Hidup kekal. Tapi seberapa kerinduan kita untuk masuk dalam kerajaan Allah yang kekal? Kalau kita nggak punya kerinduan yang besar, bagaimana saudara kita bisa menjalani kehidupan ini sampai masuk ke dalam kerajaan yang kekal? Nonsen. Jadi mesti saudara kita punya kerinduan yang besar dulu. Ya, bahwa ini saudara, saya kasih tema enter into His rest. Ya. Masuk ke dalam perhentiannya Tuhan. Amin. Ya. Nah ini saya kasih gambar ini bagaimana mendaki Gunung Everest. Tapi nggak usah mulu-mulu lah, karena di Jawa ini juga banyak gunung. Ya. Ada yang pernah naik ke Gunung Merbabu, Pak? Pernah? Belum pernah? Oh, saya SMP, saya suka, ya, saya sudah naik gunung sampai puncak, Pak. Ya, itu namanya Gunung Tempur yang ada di dekat Jepara sana, di baliknya Muria. SMP, Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara semua. Tapi untuk mencapai puncak, saya harus berhenti ke pos-pos. Dan waktu, wah, capek ketemu pos itu rasanya, waduh, rasanya plong, bener nggak? Sampai puncak, apalagi satu kebanggaan, rasanya seneng nggak karuan, ya. Lalu terulang, Bapak Ibu Saudara semua, ya. Waktu saya pertama di Semarang, saya mengikuti HES, tahu HES ya? Yang jalan itu sampai ke gunung-gunung, ya, lewat sawah, lewat sungai, lewat kebun, kok ya mau ya, gitu. Tapi sampai puncak dan pertama kali ya saya mengikuti HES itu ada di Kali Sidi. Puji Tuhan ya, walaupun begitu saya dapat nomor 1 dari belakang. Semua pada finish saya masih ketinggalan di atas, seluruh badan kram semua.
Saya tuh tersesat, hanya dikasih pilihan turun atau ke kiri atau ke kanan. Saya membaca curug, beloknya ke kiri, dan saya nggak berani ke curug lagi. Saya harus ke kanan, turun, sampai saya disamperin teriak-teriak, Jonas, mana Jonas? Ya, tapi ketika kita sampai finish, pasti senang ya. Dan itu saya stop beberapa kali karena ngos-ngosan dan awas sudah lelah, capek. Tapi puji Tuhan, selama pengalaman hidup ini, ketika saya gendut ini ya, gemoy ya. Puji Tuhan, saya pernah naik satu gunung tanpa berhenti. Loh, hebat gak? Mujizat gak saudara? Dulu waktu kurus, ya, naik gunung ini banyak berhenti, banyak ke pos-pos. Tapi waktu gemoy ini, ya, justru saya berhasil naik satu gunung tanpa berhenti, yaitu Gunung Telomoyo. Karena naik motor ya, sampai puncaknya ya. Nah itu benar-benar saya, ya di sana kan senang. Ya. Itulah sama saudara. Goal kita itu apa? Ya, ini di salah satu orang Indonesia yang berhasil naik sampai ke puncak Everest. Ya. Nah, saudara, bahwa kehidupan kita itu sama, harus mempunyai goal, tujuan. Ingat, semua yang ada di bumi hanya sementara. Ya kan? Saudara tadi sudah menyanyikan lagu apa? Kan ku menangkan hari esok. Ya. Tak tahu akan ada. Tak tahu. Waktu saudara menyanyikan ini, apa yang saudara rasa? Jangan merasakan nyanyi lagu ini sedang ada di Jawa Iwan ya. Ya, tapi saudara ini, ya kita nggak ngerti. Tapi yang pasti Tuhan berjanji memberikan satu, yaitu apa? Perhentian kekal. Amin. Jadi nggak usah stres, rugi kalau stres. Ya, nah, saudara di sini Tuhan menjanjikan satu janji, yaitu tempat perhentian. Selama kita mungkin sudah berjalan 60 tahun, 70 tahun, mungkin kita sudah merasa capek. Ada sebagian ya, karena belum kita bisa bersyukur. Tapi ada sebagian orang nggak bisa bersyukur, akhirnya stres. Masalah kok terus, boyoke belum sembuh, tambah lagi masalah. Ya kan? Ada begitu problem, banyak. Tapi apapun itu, kita percaya. Dan ini, ya, ini pernah dialami oleh namanya Ayub. Ya. Nah, di dalam ayat 7, ayat 1 sampai 2, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Ayub dikatakan orang yang saleh, dikatakan orang yang takut kejahatan, dikatakan orang yang baik dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata dia mengalami hal yang pahit dalam hidupnya. Sampai dia bilang seperti ini, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ya. Hartanya habis, anaknya mati semua, pada ninggalin Ayub. Ya. Ini fakta. Makanya dia tulis ini. Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan. Ya. Jadi inilah hidup kita. Hidup kita ini apa? Seperti ini dikatakan seperti budak yang harus apa, saudara? Budak itu harus bekerja. Budak itu harus pengen sekali punya naungan. Nah, pada waktu itu
dia senang sekali kan, budak-budak itu kalau ada pohon rindang dia berteduh. Dan kata naungan, saudara, ini artinya pertahanan. Jadi pada waktu itu budak-budak itu pengen sekali punya naungan, punya pertahanan. Untuk apa, saudara? Dia dinaungi ya oleh tuannya pada waktu itu. Kenapa, saudara? Ya karena dia mau dijadikan budak terus. Mereka takut, mereka merasakan penderitaan, makanya dia senang kalau ada naungan. Nah, kehidupan kita sama, saudara. Ya, bahwa seperti ayat katakan ini, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari orang upah? Kita perlu naungan dalam hidup ini. Siapa yang menaungi kita? Tuhan Yesus. Amin. Ya, ada satu pribadi yang menaungi kita. Nah, saudara, sebelum saya ke dikatakan dalam Pengkhotbah 5 ayat 12, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Jadi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu usaha, kita perlu bekerja. Gak bisa kita menjadi orang Kristen itu yang santai-santai. Kita itu harus berusaha, kita harus berjuang di dalam Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat ya kata rest, ini biasanya kita lihat apa? Rest in peace, ya. Yang sering kita lihat di koran, di status medsos, atau di dalam kuburan, biasanya ada tulisannya rest in peace. Yang menjadi pertanyaannya, benar-benar peace apa enggak? Nah, saya catat di sini ada 3 hal, yaitu pertama, perhentian dalam roh. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka roh dosa kita diampuni. Amin. Nah, ini saudara, ini satu hal yang luar biasa. Karena upah dosa maut. Bagaimana dosa-dosa kita bisa diampuni? Bagaimana supaya kita ini luput dari maut? Nah, kita bersyukur punya Yesus sebagai Tuhan yang sanggup menebus dosa manusia. Bagaimana caranya? Menerima Dia sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidup. Dan ketika kita mau sungguh-sungguh menerima Yesus dan kita hidup di jalan Tuhan, maka dosa itu diampuni. Ya, inilah saudara, ini dikatakan perhentian dalam roh. Tetapi ini belum cukup. Kenapa, saudara? Karena manusia diciptakan ada jiwa, tubuh, dan roh. Rohnya sudah oke, ya. Tetapi nggak cukup. Kenapa? Karena dalam diri manusia ada jiwa. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini yang sering menghalangi. Spirit ini yang sering kita terhalangi oleh jiwa ini. Makanya dalam berikutnya ada perhentian dalam jiwa. Selain di dalam roh, ya, kita harus bisa rest di dalam jiwa kita. Berarti pikiran, perasaan, kehendak kita serahkan kepada Tuhan.
Kenapa saudara? Karena banyak di luar sana saya melayani secara online, secara onsite juga. Saya masih menemukan ada begitu banyak orang-orang yang nggak mau mengampuni. Kenapa nggak mengampuni? Merasa, loh aku nggak salah kok suruh ngampuni. Oh dia yang ngemplang uangku kok suruh ngampuni. Perasaan kehendak kita yang seringkali itu tidak mau tunduk akan firman. Oleh sebab itu perlu rest perhentian jiwa kita. Dan yang terakhir ada perhentian dalam tubuh. Kapan perhentian dalam tubuh ini, saudara? Ya, karena nanti ya tubuh kita ini akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Inilah keselamatan yang utuh. Ketika kita mengalami satu, yaitu apa? Tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan. Inilah rest yang lengkap. Tidak hanya roh, tidak hanya spirit, tetapi juga tubuh. Ini menjadi PR. Ya. Menaklukkan. Oleh sebab itu perlu menjadi hamba yang setia. Ini tujuan firman malam hari ini. Supaya saudara dan saya menjadi hamba yang setia. Amin. Nah, saya memberikan eksposisi kehidupan Yosua. Yang pertama, Yosua katakan di Yosua 1 ayat 1 dan 2 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa, itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Satu kisah Musa, ketika Musa sudah mati, lalu ada firman Tuhan kepada Yosua bin Nun. Dikatakan apa saudara? Yang saya garis merah, abdi. Abdi ini dari bahasa aslinya artinya apa? Syarat. Ya. Syarat itu adalah pekerja yang siap melakukan apa saja. Wah, ini keren ini. Gak mudah saudara. Ya, jadi seorang abdi waktu itu, kalau bahasa kerennya lagi ya, itu kacung, tukang bawa, tukangnya ini dia setia, disuruh apa aja dia mengikuti tanpa kompromi dengan yang lain. Bahkan dengan teman-temannya pun Yosua tidak kompromi. Dia lebih memilih setia. Dia benar-benar punya hati hamba. Saudara, ini penting bagi kita semua. Bahwa saudara dan saya, kalau bisa melakukan kehendak Tuhan, saudara harus punya hati hamba. Amin. Nurut perkataan Tuhan. Nah, syarat di sini yang pertama, poin pertama, saudara, dia pekerja, dia seorang yang siap, dia seorang hamba yang siap melakukan apa saja. Apakah kita siap melakukan apa saja untuk Tuhan? Aduh, itu saya ke Bali pelayanan. Ada seorang kakek-kakek umur 70-an lebih, sakit sudah 20 tahun lebih di dadanya,
tapi dia datang. Dan saudara tahu, dia datang ke gereja, dari rumahnya sampai ke gereja jalan kaki 4 jam. Pulang 4 jam lebih karena jalannya naik ke lereng gunung. Dia siap melakukan untuk Tuhan. Saya seperti ditampar waktu itu. Iya, kalau orang, saya bukannya mengklaim atau apa ya, kadang-kadang kita ini yang nggak sakit, lebih muda, males. Ya, korban untuk Tuhan sulit. Tapi kalau Tuhan berkati aku, tolong aku ini itu gua nomor 1. Tapi saudara, saya melihat ini, Bapak ini 1 minggu 2 kali ke gereja 8 jam dan setia sampai meninggal. Karena saya penasaran, ya, saya pinjam motor trail sama gembalanya di situ, sama cuma tolong ya, saya kok penasaran mau mengajak istri saya naik ke lereng, kayaknya kok nggak mungkin kalau jalan kaki bisa 2 hari kayaknya. Tolong cariin motor trail, jangan yang metik ya, karena kami sadar diri ya, nggak seperti dulu 15 tahun yang lalu, saudara. Jangan ketawa dulu. 15 tahun yang lalu saya tuh 6 pack, berat badan ini benar, ini bohong tuh dosa. Berat badan saya kayaknya nggak percaya 60-an waktu itu, dan saya rajin nge-gym, ya kan? Namun karena Tuhan tangkap saya, ya, untuk melayani Tuhan, jadi saya berubah, saudara. Saya harus makan yang banyak supaya kelihatan seperti boksu gitu. Tadi dikatakan boksu ya. Jadi 6 pack-nya hilang, jadi 6 month, 6 bulan. Saya minta motor trail karena saya tahu, saya menyadari istri saya juga, supaya istri saya nyaman. Kalau naik metik, naik ke atas, wah, gue udah gaso-gaso, saudara. Nah, akhirnya saya pindah motor trail sampai ke rumah bapak ini. Dan benar, saudara, itu jauh. Dan rumahnya nggak layak. Tetapi dia setia, berkorban. Satu lagi, waktu saya mau baptis, apa yang saya injili mereka, ya, jadi usir dari keluarga, tinggal di tengah sawah, rumahnya gubuk, tidak ada PLN, diusir, tidak punya apa-apa, dia bekerja di sawah. Waktu saya mau baptis, saya tanya lagi suami istri ini, Pak, nyesel enggak mengikut Tuhan Yesus? Enggak. Bapak benar-benar siap dibaptis, terima Yesus, siap, tanpa penyesalan. Iya, mau melakukan untuk Tuhan. Amin. Saudara siap? Siap. Ya. Datang ke sini rajin. Tiap Kamis jam 6:30 ibadah persekutuan doa Chinatown, hadir untuk Tuhan. Amin. Cinta Tuhan gak egois. Ajak saudara, ajak tetangganya, ayo tepuk kiri kanan, ayo ngajak orang ke sini, biar rame. Ya, jadi saudara, Yosua dia berani melakukan apa saja. Ya, makanya dia katakan tadi juga ya, saudara, saya isi di dalam satu tambahan ayat, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Pengkhotbah 9 ayat 10. Ya. Jadi saudara, semua orang akan menghadapi satu kepastian, yaitu kematian. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan hidup benar di dalam Kristus ada kepastian, kebangkitan. Amin. Ya, jadi saudara mau supaya kita ini benar-benar mengerjakan, ya, mengusahakan, berusaha sungguh-sungguh supaya apa? Kita ini layak di hadapan Tuhan. Kalau saya sedang lagi banyak bicara bagaimana saudara dan saya harus siap menjadi buah sulung
gereja. Kita harus benar-benar upaya, kata usahakan itu spodaso, ya usaha dengan segera, usaha dengan penuh kerajinan, usaha dengan penuh kedisiplinan. Itu sudah kekristenan kita nggak sampai-sampai. Saya belajar, saya memerintahkan diri saya sendiri, saya memerintahkan jiwa saya sendiri untuk apa? Tekun. Komitmen saya bangun setiap hari jam 3, setengah 4, molor-molornya saya harus bangun. Karena kalau saya nggak bangun, saya dimarahi banyak orang. Karena ada morning prayer jam 4 pagi online. Tapi ini menjadi komitmen saya. Saya berjuang, saya belajar. Dulu saudara saya nggak bisa, ya, suruh khotbah begini, wah, baru ngomong di depan orang banyak orang 5, saya udah keringat dingin semua. Serius, saya penakut ngomong banyak orang, ya. Tapi kalau untuk mabuk, minum, nggak ada takutnya. Waktu saya ditangkap Tuhan untuk melayani Tuhan, bingung. Morning prayer suruh khotbah, gimana coba? Waktu itu ada orang minta doa sama saya, mau doa aja nggak ngerti gimana caranya. Tapi saya punya komitmen, saya mau berusaha. Ya, mau khotbah dulu ke PM saya banyak saudara, tapi saya belajar. Nah, kehidupan kekristenan kita itu harus mengusahakan dengan segera, dengan disiplin, dengan tekun. Amin. Ya, jadi saudara, inilah yang Tuhan mau. Ya, ada kata usaha, ya, usahakan lalu dengan segera, rajin mendengar firman Tuhan, dan cepat melakukan. Itu artinya usaha. Jadi kita ini mesti jadi anak-anak Tuhan itu senang dengar firman dan cepat-cepat rajin melakukan. Nah, Yosua ini dia seorang kacung, dia seorang abdi, dia seorang hamba yang nggak punya pengalaman, nggak punya pendidikan tinggi, dunia perang, apalagi dunia pemimpin, kok disuruh memimpin. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan itu banyak alasan. Di luar sana ya, di sini nggak ada yang ngaku. Di luar sana begitu banyak anak-anak Tuhan banyak alasan. Ini nggak bisa lah, nanti tahun depan lah. Mau tobatnya kapan? Nanti tunggu Natal tahun depan saya baru tobat. Udah Natal nggak tobat-tobat. Ya. Yosua di sini apa saudara? Walaupun dia belum pernah melakukan hal itu, namun dia taat akan perintah Tuhan. Itu syarat. Berani melakukan apa saja. Yang kedua ini saya tulis ya di awal tadi. Syarat yang kedua artinya pekerja. Dia taat walaupun belum pernah melakukan. Keluaran 17 ayat yang ke-9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berpegang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Apa yang dilakukan Yosua? Melakukan seperti yang dikatakan Musa. Gak punya pengalaman, tapi dia mau. Yosua masih muda, tapi dia mau melakukannya. Dan saya cari saudara, ya, arti syarat ini juga. Dia bukannya seorang yang berani melakukan yang belum pernah dia lakukan, tapi
dia adalah Yosua ini mempunyai hati menyembah. Wow. Saya cari di Keluaran 24 ya, ayat yang ke-12. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu yang dihukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada Musa. Ya, 13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua apinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. 15. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Jadi, saudara, ya di sini Yosua melakukan apa? Punya hati untuk worship. Dia seorang penyembah. Ya, saudara nanti baca di Berita pasal 24. Kalau saya terang di sini terlalu lama nanti. Tapi saya renungkan di sini seorang Yosua. Dia masih muda, dia abdi, tetapi dia punya hati menyembah. Makanya itu luar biasa, saudara. Ketika saudara dan saya benar-benar punya hati menyembah kepada Tuhan, maka saya percaya hidup kita menjadi luar biasa. Amin. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan. Ya. Ingat, Yosua tidak pernah punya pengalaman perang. Yosua tidak pernah latihan perang. Yosua tidak punya keturunan mungkin orang jenderal atau apa. Tetapi apa, saudara? Dia bisa melakukan semuanya itu. Ya, artinya yang kedua, saudara, taat kuncinya. Amin. Kita belajar taat. Kalau mengampuni harus taat. Jangan mengampuni hari ini, besok kamu mengampuni. Kalau kita mau taat bangun satu persekutuan dengan Tuhan, ya harus taat. Ya. Dan yang ketiga, Yosua, ya, bekerja, dia seorang yang setia melayani hamba. Ayat 30, Keluaran 33 ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, dia tidak meninggalkan kemah. Wow. Saya orang masih muda, males. Tapi di sini kita melihat satu fakta, satu bukti bahwa Yosua adalah orang yang setia melayani. Amin. Ya. Jadi saudara, Bapak Ibu, saudara yang saya kasih, ketaatan kita, kesetiaan kita, itu ada upahnya. Dari 3.550 orang yang berhasil masuk tanah Kanaan, hanya 2, Yosua dan Kaleb. Bayangin, dari 600.000 sekian hanya 2. Kenapa kok 2 orang ini bisa masuk ke tanah perjanjian? Mereka adalah orang yang taat sama Tuhan. Di dunia ini ada miliaran orang, miliaran jiwa. Tapi pastikan kita adalah orang-orang yang taat dengan Tuhan.
itu tidak peduli dengan keadaan apapun. Taat itu tidak peduli dengan persoalan apapun. Kenapa? Orang yang taat, dia akan melihat, mata rohaninya dia terbuka melihat bahwa segala kesusahan yang ada di bumi tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Penderitaan manusia itu sementara, tetapi Tuhan menjanjikan satu hal, perhentian. Nah, kita harus masuk ke dalam perhentian ini. Kita harus berjuang bersama-sama. Percayalah, bersama Tuhan Yesus kita sanggup melewati semua. Amin. Amin. Nah, apa yang terjadi ketaatan ini, saudara? Di antara 600 sekian orang yang berhasil hanya Yosua dan Kaleb. Upah ketaatan, saudara. Kedua orang ini mendapat privilege, diperbolehkan memilih. Wah, hebat. Makanya saudara, ya, mereka memperoleh warisan tanah perjanjian. Kalau yang lain itu harus diundi, tetapi kedua orang ini mendapatkan satu privilege, yaitu apa? Boleh mengajukan. Dan apa yang didapatkan oleh Yosua? Ya, kalau kita baca di dalam Yosua 19 terakhir ini ya, sedikit lagi. Yosua 19 ayat yang ke-49. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikannya kepadanya kota yang dimintanya. Perhatikan baik-baik. Kota yang dimintanya. Yang lain mengikuti undian, tetapi Yosua mendapat privilege akibat ketaatannya. Dia apa, saudara? Boleh memilih. Yaitu apa yang dipilih? Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Saya bingung, apa ini maksudnya Timnat Serah? Saya cari, saya teliti, ternyata apa, saudara? Artinya bagian matahari. Apalagi ini, saudara? Ternyata, saudara, ada gambaran matahari ini memberikan kehidupan. Coba di bumi nggak ada matahari, apa yang terjadi? Matahari memberikan kehidupan, kehangatan. Yosua memilih Timnat Serah ini supaya ada kehangatan, supaya ada kehidupan, bagian yang limpah. Mau taat? Amin. Apa yang kalian dapatkan? Yaitu Hebron. Yosua 14 ayat yang ke-13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Luar biasanya, Kaleb dikatakan memiliki spirit yang lain. Apa itu spiritnya, saudara? Kaleb itu punya iman yang teguh. Kaleb itu punya keberanian. Kaleb itu punya kesetiaan kepada Tuhan. Dan dia percaya. Walaupun belum terlihat, dia percaya akan janji Tuhan. Amin. Apapun pergumulan saudara, apapun kesulitan saudara, percayalah Tuhan Yesus baik. Amin. Berusahalah dengan keras, rajin, dan taat. Amin. Mari kita tutup dalam pujian bersama Bapa.
persoalanmu, ketika berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Dialah sumber anugerah dari segala-galanya. Dan bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti bisa melewati segala sesuatunya sampai masuk ke dalam perhentian yang Tuhan janjikan. Jangan gentar, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Saya nggak ngerti apa yang menjadi beban persoalan saudara. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu masalah keluarga, mungkin itu masalah keuangan. Apapun itu, percayalah, Dia Bapa yang baik. Berseru dengan segenap hati, mengaku bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Yes. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang mengindah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami percaya firman ini kekal selama-lamanya Tuhan. Hidup kami diubahkan, pikiran kami diubahkan, perkataan kami diubahkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bersama Tuhan kami bisa melewati semua ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sakit, aku percaya Tuhan saat ini kuasa-Mu bekerja menyatakan kesembuhan. Terima dalam nama Yesus. Dan berdoa pergumulan kuasa-Mu yang melepaskannya, membebaskannya. Di dalam nama Yesus kami terima kemenangan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada Bapak Yonas untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Sungguh sangat memberkati kita semua nih Bapak Ibu ya. Baik. Untuk pengumuman pada malam hari ini, menara doa setiap Kamis pukul 11 siang
Jadi kami berharap Bapak Ibu ada yang dapat meluangkan waktunya untuk bersama-sama berkumpul, mendoakan apa saja yang bisa kita doakan. Kemudian ada pengumuman lagi? Oh, tidak ada. Baik, kami menunggu juga untuk Bapak Ibu supaya bisa datang setiap Kamis di tempat ini untuk sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan lewat persekutuan doa Cinatau. Baik. Baik. Untuk doa berkat kami persilahkan pada Bapak Yeremia. Ya, saudara kita berdiri bersama-sama. Kita terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan sudah menolong kami, membawa kami ke tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu sudah menjadi daging dalam daging kami Tuhan, supaya kami melakukan tepat seperti yang Engkau perintahkan. Kami belajar untuk setia seperti Yosua. Kami belajar untuk menjadi penyembah seperti Yosua. Segala sesuatu yang kami lewati, kami percaya Tuhan pasti memberi kemenangan kepada kami. Tuhan pasti akan menolong kami sehingga segala sesuatu yang sudah kami kerjakan di tempat ini, Tuhan perhitungkan semuanya. Kami memberkati tempat ini dan kami juga memberkati untuk kegiatan-kegiatan di tempat ini, untuk menara doa, untuk acara ujian penyembahan pada hari Kamis di tempat ini. Tuhan tolong kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ada mujizat terjadi di tempat ini, ada keajaiban terjadi. Setiap orang yang datang di tempat ini, Tuhan, kami berdoa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap orang yang datang di tempat ini, Tuhan, kami berdoa biar mereka disembuhkan, mereka mengalami mujizat dalam hidup mereka, sehingga perjalanan iman mereka, Tuhan, menjadi anak Tuhan yang mempermuliakan Engkau. Berkati Ibu Ratna, Tuhan, terus tolong menyatakan kuasa-Mu. Berkati jemaat-Mu di tempat ini yang mungkin hari-hari ini sedang bergumul dalam ekonomi, bergumul dalam sakit penyakit, bergumul dalam keluarga. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka semua, tolong mereka supaya mereka mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih, berkati setiap persembahan yang diberikan oleh anak-Mu Tuhan, dan berkati semua yang melayani di tempat ini. Tuhan akan balas berlipat-lipat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kita mau tadakan tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kehadirannya. Selamat malam, selamat pulang. Immanuel, Tuhan berkati.